Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad diasuh oleh pamannya. Ketika usia 25 tahun, Rasulullah Muhammad diperkenalkan dengan wanita solehah bernama Khadijah. Khadijah adalah wanita yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Muncul lagi pertanyaan, mengapa Allah memilih istri Rasulullah Muhammad bukan seorang gadis, bukan seorang perawan, tapi seorang janda? Janda kaya, bahkan Khadijah ini menjadi janda sudah 2 kali. Yang pertama, Khadijah menikah dengan Abu Halah. Yang kedua, Khadijah menikah dengan Atiku. Abu Halah meninggal dunia, Khadijah jadi janda. Atiku meninggal dunia, Khadijah pun menjadi janda. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istri Rasulullah. Satu malam ketika Khadijah akan menjadi istri Rasul, satu malam Khadijah bermimpi. Maka mimpi itu merupakan ilmunya para nabi yang masih tersisa. Kata Rasul Muhammad, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus sholihah. Tidak ada yang tersisa daripada kenabian kecuali mimpi yang baik. Kata Rasul, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus sholihah. Tidak ada yang tersisa dari kenabian. Yang tersisa hanyalah mimpi yang benar. Maka apabila kita bermimpi dan mimpi itu mengandung kebenaran, maka itu adalah merupakan ilmunya para nabi. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah bermimpi. Apa mimpinya? Siti Khadijah ketika tidur bermimpi melihat matahari yang besar, matahari yang terang mendekat, bahkan masuk ke dalam rumah Khadijah. Lalu matahari itu bersinar, sinarnya keluar dari pintu-pintu dan jendela-jendela. Bahkan Khadijah melihat cahaya itu keluar sampai menerangi hampir seluruh alam. Khadijah terbangun dari tidurnya dan datang ke rumah pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah datang dan bertanya kepada pamannya, "Paman, iya Khadijah, saya tadi malam bermimpi." Karena Waraqah bin Naufal ini seorang yang ahli kitab, ahli takwil mimpi, ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Apakah kitab Taurat itu masih ada? Ya. Kitab Injil itu kitab kita umat Islam. Kitab Taurat juga kitab kita umat Islam. Suhuf Ibrahim juga punya kita umat Islam. Kitab Zabur juga punya kita umat Islam. Hanya saja kitab-kitab selain Al-Quran tidak punya jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Tauratnya dirusak, Injilnya dirusak, Zaburnya dirusak, dan yang tidak mampu dirusak hanya Al-Quran, karena Al-Quran yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran. Kalau bahasa kami bukan saya berbeda dengan kami. Kalau kalimatnya kami, inna, berarti Allah melibatkan makhluk lain ketika menurunkan Al-Quran. Allah ketika menjaga Al-Quran pun melibatkan manusia-manusia, mereka-mereka, ulama-ulama, para penghafal-penghafal Al-Quran. Mereka disebut dengan Ahlullah. Mereka penghafal-penghafal Al-Quran disebut dengan keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Khadijah bertanya kepada pamannya tentang mimpinya. Mimpi melihat matahari yang besar yang terang masuk ke dalam rumahnya, cahayanya menerangi seluruh alam. Maka pamannya membuka kitabnya. Lalu pamannya menjerit, "Khadijah, engkau harus bangga, engkau harus senang." Kenapa paman? Karena takwil mimpinya. Engkau bermimpi tadi malam melihat matahari yang besar, terang benderang,
Cahayanya keluar dari pintu-pintu dan jendela rumahmu. Bahkan cahaya itu menerangi hampir seluruh alam. Menurut kitab takwil mimpi ini, bahwa engkau akan menjadi istri seorang nabi akhir zaman. Istri seorang nabi akhir zaman, Paman? Iya. Siapa namanya, Paman? Namanya Muhammad. Karena nama Muhammad itu, ciri-ciri nabi akhir zaman itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu dan di dalam kitab-kitab Injil, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, sudah disebutkan ciri-ciri bahkan sifat-sifat nabi akhir zaman. Ada satu di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, ciri nabi akhir zaman disebutkan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Bahwa akan datang nanti seorang nabi akhir zaman yang punya sifat ummi. Apa maksudnya ummi? Nabi akhir zaman nanti seorang yang punya sifat ummi. Ummi makna yang pertama adalah seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Muncul pertanyaan, mengapa cirinya nabi akhir zaman tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Apakah benar Nabi Muhammad tidak bisa membaca? Jawabannya iya. Apakah benar Nabi Muhammad tidak bisa menulis? Jawabannya iya. Mengapa? Karena Allah akan menurunkan mukjizat terbesar kepada baginda Rasulullah Muhammad, yaitu Al-Quran. Jika Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad bisa membaca, Rasulullah Muhammad pintar menulis, maka akan diklaim oleh mereka, orang-orang yang benci terhadap Islam, orang-orang yang tidak suka terhadap Muhammad. Apa yang mereka katakan? Al-Quran bukan firman Allah, tapi Al-Quran bikinan Muhammad. Walaupun Rasulullah Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetap saja diklaim bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad. Sampai Allah katakan, "Lau annal Qur'ana min indi ghairillah lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka niscaya di dalam Al-Quran banyak perselisihan pendapat yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Khadijah merasa bangga dirinya. Beberapa kali dilamar oleh laki-laki yang kaya, tidak mau. Usia Rasulullah Muhammad 25 tahun, diajak oleh pamannya untuk datang ke rumah Khadijah, lalu dilamar oleh Khadijah, menikah dengan Khadijah. Rasulullah Muhammad berdakwah, memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, diancam dibunuh. Bahkan Rasul Muhammad dibilang gila. Rasul Muhammad dibilang edan. Rasul Muhammad diancam dibunuh. Rasul diludahin. Rasul ketika sholat bahkan ditaruh kotoran onta di pundaknya. Dibekingi Rasulullah Muhammad ketika berjuang berdakwah untuk jalan Allah oleh dua manusia. Yang pertama dibekingi oleh pamannya Abu Thalib. Yang kedua dibekingi oleh Khadijah istrinya.